Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Cekidot. Jumpa lagi bersama saya, tentunya tetap di channel saya Sabtu ini. Oke, di video kali ini masih tetap sama. Saya akan membalas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat Cekidot semuanya. Yang akan saya bahas saat ini adalah membahas tentang video saya yang latihan jogging 4 bulan pasca operasi patah tulang kaki tibia maupun fibula. Oke. Tapi sebelum itu perlu diketahui bahwasanya saya ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Cekidot semuanya itu sesuai dengan pengalaman saya, sesuai dengan apa yang saya tahu, apa yang saya pernah alami, sesuai dengan kapasitas saya, dan mungkin dengan batasan-batasan jawaban saya ini mungkin harap dimaklumi. Oke, jika kalian semuanya sependapat dengan jawaban saya, silakan tonton sampai habis, jangan skip. Jika tidak sependapat, silakan skip aja ya. Oke, lanjut, langsung aja kita akan bahas yang pertama dari KIK. Gimana cara untuk berjalan normal, Mas? Kok saya gugup? Lah, ini. Hilangkan rasa gugup, hilangkan rasa putus asa, hilangkan rasa yang menghilangkan patah semangat kalian semuanya. Karena pasca operasi pasang pen atau mungkin yang pernah kejadian patah tulang ini, memang kebanyakan dari orang-orang ini takut akan melakukan aktivitas kayak biasanya, takut mungkin bisa kena patah lagi, atau takut trauma atau gimana lah. Itu hilangkan semuanya, itu rasa-rasa seperti itu tuh hilangkan, pokoknya pantang lah. Jadi kalau bisa jangan dengerin kata orang yang hati-hati gini, jangan dengerin. Saran saya seperti itu, karena saya juga seperti itu dulu. Tapi dengan catatan, lakukan yang bisa kalian lakukan ini sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing, sesuai dengan kapasitas lokasi pasca patah tulangnya ya. Oke, yang penting lakukan secara hati-hati, jangan terlalu terlalu ekstrim. Kalau misalnya tidak bisa, skip aja, ganti gerakan lain yang lebih ringan. Lanjut dari Juli, saya sudah 3 bulan tapi masih belum bisa lepas kruk. Dari Mas Juli ini kira-kira bagaimana yang patahnya? Kalau misalnya 3 bulan, memang rata-rata itu ya untuk tulang itu udah bagus. Maksudnya 3 bulan pasca operasi pasang pen atau mungkin untuk pertumbuhan tulang itu sudah keluar klausnya. Kalau untuk 3 bulan, memang target saya dulu adalah maksimal untuk 3 bulan saya harus lepas kruk. Kalau misalnya dari Mas Juli ini masih belum bisa lepas kruk, mungkin bisa konsultasi ke dokter, atau mungkin bisa dilatih sendiri di rumah, pelan-pelan, lama-kelamaan mungkin bisa lepas kruk. Karena saya dulu itu 2,5 bulan itu udah lepas kruk. Akhirnya dimarahin sama dokter, disuruh pakai 1 kruk dulu sampai benar-benar 3 bulan baru lepas kruk. Yang penting dicoba terus aja Bang, karena kalau bisa itu ada target untuk penyembuhan patah tulang itu paling tidak itu, kalau untuk tulang kaki agar bisa jalan kembali, melakukan aktivitas kembali, itu paling enggak itu ya mungkin 3 bulan sampai 5 bulan lah. Saya juga dulu mempunyai motivasi seperti itu. Lanjut dari si Harma Paung. Berapa bulan lepas tongkat Bang? Numpang tanya Bang. Saya lepas tongkat 3 bulan. Sebenarnya 2,5 bulan waktu barusan saya bahas tadi. Cuman sama dokternya disuruh pakai 1 kruk dulu sampai benar-benar 3 bulan baru dilepas. Jadi seperti itu ya. Lanjut dari si Harma dari si Harma Paung lagi nih. Bulan keberapa bisa lepas tongkat Bang? Saya kemarin itu Agustus kecelakaan. Bulan Agustus kecelakaan, September, Oktober, November sudah saya lepas kruknya. 2 bulan saya nggak kerja, 1 bulan saya nggak bisa tidur. Jadi seperti itu ya.
Lanjut dari Febri. Bang, apakah di video ini abang sudah buka pen ya bang? Terus abang makan obatnya obat dari dokter aja atau beli sendiri? Kalau obat dari dokter, apa nama obatnya bang? Kalau obat beli di luar dokter, apa nama obatnya? Mohon penjelasannya. Jadi gini, kalau misalnya saya kontrol di dokter, otomatis yang saya terima adalah obat dari sesuai dengan BPJS ya, kelas berapa itu. Kalau saya beli di luar dan saya mungkin kan nunggunya lama nih. Waktu kemarin itu istri saya nunggu di ngambil obat itu lama sekali. Itu akhirnya saya tinggal, coba saya foto resepnya, saya beli di luar tuh ternyata lebih murah. Jadi obat yang dikasihkan sama dokter sesuai dengan kelas BPJS kita itu lebih murah memang kalau beli di luar. Ya paling-paling obatnya paling sekedar kalsium gitu aja, kalsium terus buat pertumbuhan tulang, terus penyedar nyeri. Jadi cuma itu aja sebenarnya obatnya. Kalau tambahan lain yang saya beli di luar yang mungkin agak mahal ini hanya CDR. CDR itu kalau bisa digunakan pada saat pas patah tulangnya itu ya. Kalau sudah sembuh, udah 3 bulan, udah nyambung, kalau bisa udah nggak usah konsumsi lagi. Jadi seperti itu. Mengenai makanan atau mungkin vitamin yang lain ya, kalau bisa makan yang banyak gitu aja. Kalau mungkin Anda terlalu banyak mikir makanan, harus pilih-pilih makanan, ya, jadi pengeluarannya semakin banyak. Pokoknya apa aja yang ada di rumah ya dimakan aja. Yang penting jangan masih hidup dimakan aja. Pokoknya apa aja yang dimasakin di rumah makan aja ya. Yang penting sayur-sayuran itu kan lebih murah, kayak bayam, kayak sawi itu lebih murah. Itu bagus karena untuk pertambahan penunjang pertumbuhan tulang. Lanjut dari Rofik. Ngerokok nggak bang? Saya waktu patah tulang saya berhenti ya, sampai benar-benar sembuh, Jadi saya pernah browsing nih di Google sama tanya sama dokter juga. Memang merokok itu membuat pertumbuhan tulang semakin lama. Jadi kalau bisa mungkin dikurangi sama kopi. Kalau kopi sih menurut saya sih kopi kan kalau misalnya orang merokok, kalau ngopi pastinya kan cuma 1 gelas ya. Kalau rokok kan terus ngebet gitu kan, sampai 1 hari sampai 1 slop, sampai satu wadah, sampai beli lagi 1 lagi kan gitu kan. Kalau kopi kan mungkin 1 gelas nanti buat beberapa batang kan gitu. Nah kalau mungkin kopi mungkin sehari sekali mungkin nggak ada masalah. Kalau mungkin merokok diberhentikan dulu aja ya. Tapi kalau misalnya merokok tapi nggak ngopi ya nggak pas gitu. Tapi semuanya itu demi kesembuhan tulang dulu ya, jangan dipaksa ya. Lanjut dari Meka Davirsa. Itu sampai lepas tongkat sudah izin dari dokter ya mas. Saya lepas tongkat waktu 4 bulan ini. Di video ini ya lepas tongkat di video 4 bulan ini. Saya sudah izin dokter waktu di 2,5 bulan. Sudah izin sama dokter. Terus akhirnya 3 bulan disuruh lepas. 2,5 bulan hanya nggak boleh nggak pakai kruk karena saya dimarahin juga. Waktu itu kan saya nggak pakai kruk, dimarahin waktu kontrol. Disuruh pakai kruk 1 aja sampai benar-benar genep 3 bulan baru dilepas. Jadi kalau di video ini udah 4 bulan, otomatis ya sudah dapat izin dari dokter. Jadi seperti itu. Lanjut dari Chandra Wismurti. Selama 4 bulan konsumsi apa aja kak? Apa makanannya juga diatur? Makanannya saya kemarin itu nggak ada yang saya atur sih, karena saya makannya juga nggak terlalu aneh-aneh. Makan tahu tempe, telur, terus sayur,
rebus-rebusan nih gitu aja sih. Nggak pernah saya makan apa ya. Emang ada larangan makan buat orang yang yang patah tulang? Kayaknya nggak ada sih. Yang penting makan yang banyak, karena kan pertumbuhan tulang itu kan nyerapnya juga dari apa yang kita makan kan. Jadi otomatis makan yang banyak itu lebih bagus sih. Jadi saran saya, menurut saya seperti itu ya. Lanjut dari Ikin JW1 Rek. Untuk saat ini sudah bisa melakukan apa aja Bang? Nah ini pertanyaan ini yang sangat bagus sekali. Saya sudah 1 tahun lebih, 1,5 tahun kan udah bisa lepas grup. Untuk aktivitas saya, kebetulan kemarin saya sudah bikin video mengenai aktivitas saya setelah pasca operasi lepas pen di 5 bulan setelah lepas pen. Itu aktivitas apa aja yang sudah saya lakukan dan akan saya perlihatkan. Silakan dicek video saya di samping ini, oke? Check it out dan jangan di skip. Lanjut dari Gilang. Normalnya lepas gip di bulan keberapa itu sampean Bang? Lepas gip saya nggak lepas gip ini. Saya pasang pen ini Bang. Saya pasang pen. Gipnya mungkin perban itu ya, nggak tahu sih. Kayaknya kalau perbannya itu ya selesai, udah kering, jahitannya sudah dilepas semua. Jadi seperti itu. Kalau lepas pen ya kemarin saya ya 1 tahun 2 bulan, bulan Oktober tahun kemarin, tahun 2024 ya. Lanjut dari Muhammad Dian. Bang, saya juga patah tulang betis depan belakang. Saya sudah 4 bulan operasi, pasang pen cuma belum berani kepas jangka. Bagi tipnya dong Bang supaya saya bisa lancar. Jadi tipsnya gini, intinya itu dalam diri kita masing-masing itu mempunyai kapasitas untuk melakukan aktivitas setelah pasca pasang pen atau pasca patah tulang. Jadi yang hampir sama ya, yang hampir sama di dalam diri kita tuh hanya keinginan untuk kita bisa berjuang kembali, untuk bisa bangkit kembali dari keterpurukan. Yang kedua, kalau menurut saya pribadi itu adalah hilangkan keraguan, hilangkan rasa putus asa atau takut atau trauma, itu hilangkan semuanya. Lakukan perlahan-lahan, lakukan dengan pasti, berikan gerakan yang sesuai dengan kapasitas Anda, dan kalau misalnya terlalu ekstrim, ganti gerakan yang lain yang lebih ringan. Jadi seperti itu. Yang penting Anda semuanya ini jangan takut ya untuk melakukan aktivitas kembali setelah pasca patah tulang ya. Jangan takut untuk melakukan aktivitas kembali, lakukan aja sesuai dengan kapasitas kalian masing-masing, dan juga lebih berhati-hati. Jangan terlalu ekstrim. Kalau misalnya nggak kuat atau terlalu berat, ganti dengan gerakan yang lain yang lebih ringan. Lama-kelamaan udah terbiasa, akan bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Jadi seperti itu. Apakah kedepannya bisa kembali normal seperti waktu pertama, waktu sehat dulu, waktu nggak ada patah tulang gitu? Menurut saya pribadi sih tidak bisa 100%, karena kita sudah cacat. Jadi seperti itu. Karena saya sendiri itu mengalami, meskipun saya udah badminton, udah main bola, udah lari-lari sprint, tapi setelah itu ya mungkin masih terasa kayak nyeri, kayak capek, kayak pegel gitu loh, linu gitu, masih terasa. Karena kan memang kan tulangnya kita ini kan barusan nyambung gitu loh, maksudnya pernah patah dan nyambung lagi, otomatis kan udah tidak sempurna. Jadi seperti itu. Lanjut dari Cornelis Diki Jawa.
Oh iya, ini sudah lepas pen apa belum ya Kak? Soalnya saya juga patah kaki juga. Ini belum lepas pen kalau di video ini. Saya lepas pen di 1 tahun 2 bulan ya. Dari Nur Kicek, Altepa medis Mas, sekarang gimana kakinya Mas? Untuk saat ini ya, untuk saat ini sudah saya bisa melakukan aktivitas, semuanya sudah bisa saya lakukan. Bulu tangkis, lari-lari, jogging, main bola, dan aktivitas berat lainnya kayak fitness, nge-gym, semuanya sudah saya lakukan. Alhamdulillah ya. Lanjut dari video kur, saya 3 bulan juga masih pakai 2 grup, disuruh dokter pakai 1 grup, tapi perasaan agak gimana gitu, malah ditanya nggak usah pakai grup. Betul. Jadi gini Bang, apa namanya, hilangkan perasaan-perasaan ragu atau takut atau putus asa gimana itu nanti membuat dari diri kita ya. Kalau misalnya masih ragu atau masih takut atau mungkin putus asa, itu jadinya enggan untuk berusaha lebih baik. Maksudnya enggan untuk melakukan gerakan lagi yang mungkin sekiranya bisa membantu kita untuk sembuh total. Karena dalam diri kita merasa takut atau ragu, jadinya otomatis nanti sembuhnya semakin lama. Jadi seperti itu ya. Lakukan aja, jangan takut, pelan-pelan. Yang penting pelan-pelan dilakukan, mungkin dibantu sama keluarganya atau gimana. Kalau misalnya terlalu ekstrim, ya ganti gerakan dengan yang lain yang lebih ringan. Jadi seperti itu. Tapi intinya jangan sampai nggak melakukan sama sekali ya. Itu memperlambat nanti, malah memperlambat pertumbuhan tulang. Jadi memperlambat untuk Anda bisa sembuh. Jadi seperti itu. Dari Akbar Setiawan, maaf Kak, saya mau tanya, kaki kakaknya kalau buat jalan jauh apa bengkak, gimana cara mengatasi agar buat jalannya tidak bengkak? Mengenai bengkak ini wajar karena masih ada pennya, kalau menurut saya gitu. Pokoknya kakinya kita kalau masih ada pennya ya, buat latihan jalan jauh, aktivitas terlalu capek itu akan bengkak. Itu pasti itu sudah nggak bisa dipungkiri lagi, karena di dalamnya itu masih ada murnya. Jadi seperti itu. Saya aja ini sudah lepas pen. Kalau tak banding-bandingkan ya ini ya, tak banding-bandingkan dengan kaki saya yang normal, ini beda besarnya. Itu udah lepas pen, tapi nggak ada masalah. Yang penting kalian semuanya atau mungkin yang pernah patah tulang dan udah lepas pen, yang penting udah sehat dan udah bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Jadi seperti itu. Lanjut dari Adam Bintang, Mas Hanif semenjak habis operasi sampai sekarang sudah bisa jalan normal. Tiap bangun tidur pagi apakah kaki selalu kaku dan perlu pemanasan gerak sebelum aktivitas jalan? Betul. Waktu di video ini 4 bulan latihan jalan ini, saya bangun tidur tuh mesti saya lakukan pemanasan dulu, gerakan-gerakan ringan dulu biar tidak kaku. Karena otomatis kalau misalnya kalau tidak kita lakukan gerakan pemanasan, nanti jadinya kurang lentur, intinya kaku, kakinya itu kayak gimana ya, gerakannya kurang maksimal nanti ya. Lanjut dari WMB Indri Baros, saya sudah 3 bulan PO fraktur tibia, kata dokter termasuk telah latihan karena belum napas. Setelah lihat video ini saya jadi masih semoga 4 bulan sudah bisa lepas tongkat. Oke, siap Bang, semoga sudah bisa lepas tongkat di 4 bulan ya. Ya memang kalau misalnya terlalu lama latihannya, otomatis buat nelapak di lantai atau di tanah itu semakin lama juga. Kondisinya itu kalau bisa itu jangan terlalu lama didiamkan kaki kita yang mengalami patah tulang, karena nanti ototnya mengecil, terus
jalannya juga agak susah, sembuhnya juga agak susah. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih sudah nonton video saya dan sudah menyimak menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat saya semuanya. Kalau misalnya udah sesuai dengan jawaban saya, silakan like, subscribe, dan share kalau perlu. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan. Insya Allah akan saya jawab kalau saya sempat untuk menjawab. Jadi seperti itu ya. Jangan kemana-mana, pantengin terus channel saya yang satu ini. Dan jangan lupa tetap semangat, jangan putus asa, dan check it out and let's go.